Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Afif Hawari, Aldi Kaspari, dan Muhammad Ibnu Mubarak dari kelas Meteorologi 5A akan menjelaskan materi variabilitas dan perubahan iklim mengenai hari tanpa hujan atau HTH. Oke, pertama kita masuk kepada konsep HTH. Hari tanpa hujan atau disingkat HTH adalah hari di mana tidak terjadi hujan atau curah hujannya kurang dari 1 mm secara berturut-turut yang dianalisis ke belakang sejak hari pengamatan terakhir hingga didapati hari hujan terakhir. Hari hujan adalah hari dengan curah hujan lebih dari atau sama dengan 1 mm yang diukur dengan alat penangkap hujan yang biasa dipakai oleh BMKG. Ada dua tipe alat penangkap curah hujan. Yang pertama, dengan tipe otomatis yang biasa dipakai adalah tipe Hellman, dan juga alat penangkap curah hujan non-recording yang biasa dipakai adalah alat penangkap hujan observatorium. Nah, jika pada tanggal terakhir pengamatan tidak ada hujan, maka dihitung sesuai dengan kriteria HTH. Adapun tanggal pengamatan terakhir ditetapkan adalah setiap tanggal 10, 20, dan akhir bulan setiap bulannya, atau berdasariannya. Kemudian, kriteria HTH. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan peta monitoring hari tanpa hujan atau HTH sebagai berikut. Yang pertama, 1-5 HTH. Artinya, jika terdapat 1 hari, 2 hari, sampai 5 hari curah hujan yang diukur kurang dari 1 mm, maka dikategorikan sebagai sangat pendek. Kemudian 6-10 HTH dikategorikan pendek, 11-20 HTH menengah, 21-30 HTH panjang, 31-60 HTH sangat panjang. Kemudian jika lebih 61 HTH, maka dikategorikan sebagai keringan yang ekstrim. Kemudian HH merupakan tanda adanya masih ada hujan. BMKG memiliki peta monitoring untuk mengklasifikasi hari tanpa hujan di setiap pos hujan BMKG di wilayah Indonesia. Peta monitoring diberi bulge dengan warna tertentu sesuai dengan klasifikasi hari tanpa hujan yang dirilis oleh BMKG setiap 10 hari, yaitu pada setiap tanggal 10, 20, dan akhir bulan, atau dasarian 1, 2, dan 3. Baik, saya akan melanjutkan mengenai alur penyusunan pada peta monitoring hari tanpa hujan. Di bawah ini merupakan alur dari penyusunan peta monitoring hari tanpa hujan secara berturut-turut. Dimulai dari pengumpulan data, kemudian data-data tersebut disusun untuk mengetahui hari tidak hujan dan hari hujan, kemudian memplot data, dan yang terakhir menggambar peta monitoring hari tanpa hujan. Berikut ini merupakan contoh perhitungan hari tanpa hujan. Seperti terlihat pada gambar, pada tabel di atas adalah data curah hujan harian pada 3 pos mulai tanggal 21 Juli dengan tanggal pengamatan terakhir pada tanggal 21 Agustus 2019. Selanjutnya, hari tanpa hujan atau HTH pada masing-masing pos tersebut dihitung ke belakang sampai ditemukan tanggal dengan kategori hari hujan atau HH. Maka, berdasarkan gambar tersebut di atas, pos 1 HTH-nya hanya 1 hari, yang artinya sangat pendek, karena pada tanggal 19 Agustus sudah merupakan hari hujan dengan curah hujan lebih besar sama dengan 1 mm.
Dan pos 2 mencapai 23 hari atau dengan kategori panjang, di mana hari hujan ditemukan pada tanggal 28 Juli, yaitu sebesar 16 mm. Dan yang terakhir pada pos 3, tidak terjadi hari tanpa hujan. Karena pada tanggal tersebut pengamatan terakhir yaitu pada tanggal 20 Agustus dan masih terjadi hujan lebih besar sama dengan 1 mm, yaitu mencapai 26 mm atau dikategorikan sebagai hari hujan. Kemudian hari tanpa hujan atau HTH versus dry spell-nya WMO. Konsep hari tanpa hujan atau HTH serupa dengan konsep dry spell-nya WMO. Dry spell dalam meteoterm WMO didefinisikan sebagai berikut. A period of unusually dry condition of at least 5 consecutive days with daily precipitation less than 1 mm. Merujuk dari definisi di atas, artinya dry spell juga sama didasarkan pada hari dengan curah hujan kurang dari 1 mm. Perbedaan konsep hari tanpa hujan atau HTH dengan dry spell-nya WMO adalah terletak pada tanggal pengamatan terakhirnya. HTH tanggal pengamatan terakhir sudah ditetapkan pada tanggal 10, 20, dan akhir bulan. Adapun dry spell-nya WMO ditetapkan pada kapan saja, pada tanggal kejadian saat sudah terjadi minimal 5 hari berturut-turut curah hujan kurang dari 1 mm. Tentang konsep hari tanpa hujan atau HTH yang berlaku di Indonesia telah menjadi pertimbangan WMO juga dalam panduannya mengenai monitoring kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Di sini saya akan menjelaskan HTH, hari tanpa hujan, dan kekeringan meteorologis. Kekeringan merupakan suatu keadaan berupa berkurangnya kebutuhan air bagi kehidupan makhluk hidup dalam suatu wilayah. Kekeringan sendiri merupakan salah satu bencana yang bersifat lambat terjadinya namun memberi dampak akumulasi yang besar dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada yang namanya kekeringan meteorologis. Didefinisikan sebagai kekeringan di mana kondisi curah hujan berkurang dibanding rata-ratanya, baik pada skala bulanan maupun tahunan. Kekeringan meteorologis ini belum tentu memberi dampak ancaman kekeringan, namun pada tempat-tempat tertentu, yaitu tempat yang memiliki ketersediaan air yang kurang dan sangat bergantung pada hujan, kekeringan meteorologis tentunya dapat memberikan dampak yang cukup serius. Nah, kemudian saat ini dalam pemantauan kekeringan, klasifikasi kekeringan meteorologis BMKG menggunakan salah satu indikator yaitu HTH sebagai indikator kekeringan di samping indikator-indikator lainnya. Dalam peraturan BMKG nomor 9 tahun 2019 tentang penyediaan dan penyebaran peringatan dini iklim ekstrim, disebutkan bahwa peringatan dini potensi kekeringan meteorologis dilakukan dalam mempertimbangkan paling sedikit. Yang pertama ialah hari tanpa hujan, HTH, perakiraan probabilitas curah hujan dasarian, serta indeks curah hujan terstandarisasi, yaitu SPI. Lalu, berdasarkan hari tanpa hujan yang mencapai kriteria sangat panjang atau mengalami HTH lebih dari 21 hari, maka BMKG dapat merilis peringatan dini kekeringan meteorologis. Karena jika kekeringan meteorologis ini terus berlanjut, maka akan diikuti berkurangnya sumber-sumber air seperti sungai, air tanah, waduk, danau, dan tempat cadangan air lainnya. Sampai di sini dapat dinyatakan kekeringan hidrologis telah terjadi. Dengan adanya peringatan dini kekeringan meteorologis, maka para pihak terkait dapat mengambil langkah penanganan agar krisis air menuju terjadinya kekeringan hidrologis tidak membawa dampak yang berarti. Berikut sumber-sumber dari penjelasan yang telah kami jelaskan tadi. Kami mengambil dari beberapa sumber, yaitu yang pertama BMKG,
monitoring hari tanpa hujan berturut-turut. Kemudian dari WMO ada event types of hazard and extreme events. Kemudian dari WMO juga guidelines on the definition and monitoring of extreme weather and climate events. Kemudian dari BMKG lagi, yaitu peraturan BMKG nomor 9 tahun 2019 tentang penyediaan dan penyebaran peringatan dini iklim ekstrim. Nah, baik, sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.